Bismillahirrahmanirrahim. Laratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaratin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini pengajian kita, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Adapun malam hari ini daripada nukilan kitab klasik daripada tasawuf atau ilmu ma'rifat. Adapun malam hari ini daripada pembukaan daripada Quran surah Al-Alaq. Nah, jadi surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 7. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin perkara ini sudah sering kita bicarakan. Nah, mungkin ada yang terulang nanti kalau ada isi materi yang terulang. Nah, jadi malam hari ini agak diperjelas lagi. Hal ini berkenaan dengan pengajian kita yang telah lalu. Insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada pada insan. Al-insanu sirri wa anna sirri wa annahu sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada pada insan. Kemudian mengawali pengajian kita malam hari ini itu surah Al-Alaq, surah ke-96 dan ayatnya adalah ayat 19 ayat. Adapun asbabun nuzul daripada surah Al-Alaq ayat 9 dan 16 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang mendadak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak mendirikan salat, dan Abu Jahal melarang beliau untuk menunaikan salat. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Katsir. Jadi asbabun nuzulnya ayat 9 dan 16. Maaf, kita kadang buka tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Abbas. Nah, jadi malam hari ini adalah yang berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya baca. Jadi arti daripada iqra adalah baca, disuruh membaca. Kemudian bismi dengan menyebut nama ataupun dengan nama. Rabbi
Rabbika, yaitu Tuhanmu, allazi yang khalaq, dia yang menciptakan. Jadi kita disuruh membaca daripada bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tadi baca dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah. Kalau kemarin dibaca nama Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nama Tuhanmu yaitu Allah. Alif lam lam ha, Allah. Nah, jadi membaca nama Allah. Kemudian ayat yang kedua, khalaq, dia menciptakan, insan, manusia, min, dari alaq, segumpal darah. Nah, jadi ayat ini berkenaan dengan penciptaan daripada manusia yang diciptakan daripada segumpal darah. Adapun arti daripada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 7, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dalam tanda kurung Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi kalau manusia merasa dirinya telah cukup, maka disebutkan termasuk melampaui batas. Jadi manusia yang melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Kemudian ayat yang ke-8, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi Al-Alaq ayat 8, illa rabbika ruj'a, sungguh kepada Tuhanmu tempat kembali. Jadi tempat kembali daripada Tuhan. Jadi Tuhan dalam surah Al-Alaq ini yaitu Allah, bernama Allah, menciptakan daripada manusia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian lalu ayat yang ke-8 tadi, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Artinya dari Tuhan juga kembali ke Tuhan. Nah, jadi dari Tuhan juga kembali ke Tuhan tadi. Jadi dari Tuhan ke Tuhan juga. Kemudian lagi ada surah daripada surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Ini tentang proses penciptaan daripada manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati yang berasal daripada tanah. Wala khalaqna khalaqnal insan min sulatim min tin. Dan artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian ayat yang ke-13-nya, kami jadikan saripati air mani itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam tanda kurung rahim.
dalam tanda kurung rahim. Jadi surah Al-Alaq tadi menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 tadi Allah menyatakan bahwa menjadikan daripada manusia daripada saripati tanah. Nah, kemudian ayat yang ke-13-nya dari Al-Mu'minun, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, dalam tanda kurung rahim daripada ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan daripada tulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang baik. Nah, jadi surah Al-Alaq ini berhubungan dengan surah Al-Ma'un tentang proses penciptaan daripada manusia tadi, daripada si manusia, agar manusia mau berpikir tentang dirinya. Maka mengenal dirimu niscaya mengenal Tuhanmu. Jadi mengenal dirimu niscaya mengenal daripada Tuhanmu. Jangan engkau pikirkan zat Allah, yang kau pikirkan itu adalah makhluk atau dirimu, atau diri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang terdahulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu pujian, memuji. Rabbinya adalah Tuhan, alaminnya adalah alam. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alaminnya itu alam, alamnya adalah daripada diri manusia, nah, jin dan lain sebagainya. Jadi yang disebut alam adalah ciptaan Tuhan, Rabbi, nah, dan alamin. Rabbinya Tuhan, sedangkan alam itu adalah selain daripada Tuhan. Jadi yang disebut alam adalah selain daripada Tuhan, sedangkan Rabbinya adalah Tuhan pencipta. Sedangkan Allah itu nama daripada zat, sedangkan Tuhan adalah pangkat daripada zat. Sedangkan alam adalah kenyataan daripada Tuhan. Jelaslah, diulangi sedikit. Jadi Allah itu nama daripada zat, sedangkan Tuhan pencipta alam atau pangkatnya pencipta. Sedangkan alamin, alam adalah ciptaan Tuhan atau kenyataan Tuhan. Alamin tadi alam semesta. Jadi alamin tahu adalah alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alaminnya itu adalah alam, Rabbinya Tuhan yang menciptakan alam, sedangkan alaminnya adalah alam. Jadi perlu diketahui di situ. Jadi Tuhan itu pencipta alam, pangkatnya adalah pencipta alam. Sedangkan alam ciptaan Tuhan, atau dalam tanda kurung alam tadi kenyataan Tuhan. Apa itu alam?
Nah, bisa dibuka di tafsir Jalalai atau Ibnu Abbas, alam itu adalah termasuk diri manusia, malaikat, dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi yang disebut alam selain daripada Allah itu alam. Nah, jelaslah. Kemudian apa hubungannya malam hari ini? Surah Al-Fatihah ayat yang kedua, surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Daripada alam tadi, nah alam tadi ialah diri kita, itu disebut alam. Nah, alam insan. Nah, ada alam malaikat, alam malakut. Ada disebut alam jin, karena jin juga alam ciptaan daripada Tuhan juga. Alam manusia, alam malaikat. Yang disebut alam adalah selain daripada Allah. Nah, sedangkan alam manusia dalam surah Al-Alaq tadi bahwa Allah menciptakan daripada segumpal darah. Lalu keterangan itu disempurnakan pula daripada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini mengenal diri. Mengenal dirimu, niscaya mengenal akan Tuhanmu. Kemudian kita lanjut Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 tadi, tahu lagi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati yang berasal dari tanah. Maka surah Al-Alaq tadi dari kembali kepada Tuhan. Jadi kembali kepada Allah, ataupun keterangan lain innalillah, yang dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kembali kita dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam tanda kurung rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Mungkin kita kembali ke pengajian yang telah lalu. Tuhan, ini pangkatnya lah. Nah, Tuhan yang bernama Allah. Nah, jadi Tuhan yang bernama Allah hendak menciptakan makhluk. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikan makhluk. Maka makhluk yang pertama dijadikan Allah disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menciptakan makhluk tadi? Untuk mengenalnya. Jadi makhluk yang bernama Nur Muhammad. Karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Nah, keterangannya kan seperti itu kemarin. Jadi Allah menciptakan makhluk daripada rupanya. Kenapa demikian? Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Jadi Allah tidak memerlukan tempat karena Allah adalah pemilik tempat. Jadi dalam keterangan lain, Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya, termasuk penciptaan makhluk. Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya. Maka dari itu penciptaan makhluk yang pertama daripada dirinya juga. Termasuk kita yang sekarang ini. Tidak ada yang berubah. Apa keterangannya? Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Jadi baik yang awal, yang akhir, yang jahir, yang batin, tidak ada yang berubah. Begitu pula Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, tidak ada yang berubah. Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu, tidak ada yang berubah. Dalam proses penciptaan makhluk yang pertama tadi, begitu pula. Karena Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada
dirinya sendiri. Artinya dia tidak membutuhkan segala sesuatu apapun selain daripada dirinya, termasuk proses penciptaan daripada makhluk. Nah, jadi Nur Muhammad itu adalah yang mula-mula yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mula-mula dari Nur Muhammad ini menjadi yang namanya alam. Nah, alam semesta asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur dan Muhammad. Nur itu nama Allah juga. Muhammad nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jangan dikira bukan daripada nama Allah. Jadi Nur tadi artinya cahaya, Muhammad artinya yang mulia. Cahaya yang begitu mulia. Cahaya yang agung, yang mulia. Nah, kembali kepada surah Al-Mu'minun tadi, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati yang berasal daripada tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Nah, air mani, tentu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah sudah mengenal tadi. Jadi air mani itu asalnya daripada saripati makanan. Jadi air mani itu tentunya berasal daripada saripati makanan yang kita makan setiap hari. Ya, beras, gandum, pucuk singkong, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya adalah berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan tadi mengandung saripati. Nah, jadi mengandung saripati tadi. Nah, tumbuh-tumbuhan yang kita makan yang tumbuh di tanah tadi, itu berupa padi, gandum, dan lain sebagainya, itu mengandung saripati. Dan saripati itu mengandung lemak tadi yang merupakan daripada air mani. Jadi air mani itu asalnya daripada sari makanan yang kita makan. Saripati makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuhnya di mana? Tentu di tanah. Padi tumbuh di tanah. Kan tumbuh di tanah, bukan tumbuh di daun, tumbuh di batu kah? Tidak. Nah, kacang-kacangan dan lain sebagainya tumbuh di tanah. Sedangkan tanah, kita tahu asal tanah dari mana? Daripada air. Air dari mana asalnya? Daripada air, asalnya daripada angin. Angin asalnya daripada cahaya atau api tadi. Yang api tadi merupakan daripada nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan sebenarnya nur tadi adalah tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Artinya dari Allah juga. Dan tidak ada yang berubah. Wal awalu, awal dari Allah tadi, lalu dijadikan Allah yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ada api, air, api, angin, air, tanah. Kemudian di tanah ini tumbuhlah pun namanya pohon-pohonan, tumbuhlah namanya padi-padian, tumbuhlah namanya buah-buahan dan lain sebagainya. Tumbuh di sana tadi. Nah, ini air mani itu tadi, nah, nanti kita sambung di bawahnya. Air mani itu disebut pula dengan noktah. Noktah itu ada keterangannya nokfah, ada norfah. Jadi dua kata antara noktah dan nokfah itu berbeda. Tapi kedua-duanya adalah menuju kepada pengertian air mani juga. Baik itu air mani yang banyak ataupun air mani yang basah. Noktah dan nokfah itu pengertiannya tertuju kepada air mani juga. Nah, jadi baik noktah, baik nokfah, noktah atau norfah, nah,
itu air mani juga. Ada air mani yang banyak, air yang mani yang basah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ini ke bawah lah air mani tadi, lalu dijadikan segumpal darah. Lalu menjadi segumpal darah. Nah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian ada keterangan lain, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Nah, jadi keterangan lain, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Kemudian kami menciptakan noktah itu menjadi alaqah. Nah, ini keterangan dari tafsir, yaitu segumpal darah. Jadi noktah tadi iya air mani. Noktah, nokfah, ya air mani juga artinya tadi. Jadi air mani atau noktah ini ada pula disebut dengan air mulhayat, jadi air yang hidup. Jadi air mani itu adalah sesuatu air yang hidup. Coba aja lihat, kada percaya, lihat di mikroskop, air yang hidup. Nah, karena dia berasal daripada tadi, daripada Nur Muhammad yang berasal daripada zat Allah yang hidup. Dari zat yang hidup juga, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal akhir, awalnya dari Allah. Awalnya dari Allah, kembali kepada Allah pula. Jangan tertahan daripada diri kita. Nah, jadi manusia itu kembalinya kepada Allah. Ya, ada keterangan lain, memang manusia kembali dari tanah kembali ke tanah. Ada mungkin Isra Mi'raj tadi ada yang ceramah. Nah, kita dari tanah kembali ke tanah. Iya, tapi tanah kemana kembalinya? Jadi dari tanah kembali ke tanah, benar keterangannya. Cuma dari tanah tadi kita baca surah Al-Alaq tadi, bahwa sesungguhnya kembalimu adalah kepada Tuhanmu juga. Al-Alaq ayat 8 tadi. Nah, surah Al-Alaq ayat 8. Supaya kada gagal paham, karena kembali ke tanah, coba dibuka surah Al-Alaq ayat 8. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Nah, jadi benar aja dari tanah kembali ke tanah. Coba dibuka lagi surah Al-Alaq ayat 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu, bukan kepada tanah. Ya percaya kita di keterangan itu, percaya, bukan menyalahi, artinya bukan kita tidak beriman dengan benar dari tanah kembali ke tanah. Cuma maksudnya jangan sampai di sana. Artinya tanah tadi asalnya dari mana? Nah, tentu daripada Tuhanmu juga. Karena keterangan ayat yang ke-8 dari surah Al-Alaq tadi, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Nah, dari Allah kembali kepada Allah. Supaya meluruskan paham kita tadi, nah, jadi bukan kembali kepada Nur Muhammad, tetapi kembali kepada Tuhanmu. Kata Tuhan, kembali kepada aku, dari aku kembali kepada aku juga engkau tadi. Nah, karena aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Ingat aku tadi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikan makhluk. Nah, makhluk tadi dari Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad ini tadi ada namanya api, ada namanya angin, ada namanya air, ada namanya tanah. Dan dari tanah tadi tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan tadi mengandung saripati namanya
air mani tadi. Nah, bila dimakan, nah itu yang jadi air mani tadi. Jadi air mani tadi disebut pula ailmul hayat, air yang hidup. Setelah diteliti, itu zat yang hidup. Kalau dia zat yang mati, mana mungkin jadi ada sampai kepada tajalli daripada diri kita. Jadi diri kita itu kenyataan daripada ailmul hayat, kenyataan dari noktah, kenyataan dari air mani yang merupakan noktah, yang merupakan dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Artinya diri kita itu kenyataan Allah. Inilah yang menunjukkan keterangan bahwa diri kita tuh adalah berasal dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya yang berasal dari Allah lalu kembali kepada Allah. Silahkan nanti dicek surah Al-Alaq-nya ayat 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kemudian tafsir tadi, nah, ya kan? Kemudian kami menciptakan noktah itu menjadi alaqah, yaitu segumpal darah merah. Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi nuqhah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Nah, segumpal daging sebesar suapan yang dikunyah, kecil berarti lah pas Nabi. Nah, yang kau dikunyah tuh. Nah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang belulang. Lalu kami membungkus tulang itu dengan daging. Dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk biasanya disebut jegot embrio. Yang membedakan dengan yang berbeda dengan meniupkan roh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Maka ada pula keterangan manusia tadi, sebagus-bagus bentuk dan rupa adalah manusia. Jadi sebagus-bagus bentuk dan rupa alam semesta yaitu daripada rupa manusia. Karena aku ciptakan Adam seperti rupaku. Dan kalau diteliti tadi bahwa noktah tadi ternyata daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau daripada zat Allah hidup, ingat kemarin pertanyaan kemarin, nah itu nanti minggu depan lah. Cari di diri itu, adakah yang hidup, adakah yang mati? Bila hidup itu Allah. Kenapa hidup? Karena itu sifat Allah, karena itu zat Allah hidup. Bila mati tadi adalah makhluk, cari di diri itu. Bilanya hidup, nah itu daripada Allah. Bilanya mati, itu makhluk. Nah ini keterangannya sedikit tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini keterangannya lagi. Nah biar terulang lah. Nah supaya jelas, insya Allah nanti ada waktu kita bagikan. Kemudian kita mengenal diri tadi. Nah yang berupa noktah tadi mengenal diri. Nah daripada surah Al-Alaq, surah Al-Mu'minun tadi. Kemudian dilanjutkan daripada pengenalan diri tadi. Di dalam rahim Bapa itu 40 hari. Jadi di rahim Bapa itu 40 hari tadi. Ada namanya mada, madi, mani, manikam. Nah, daripada pusat. Yaitu jantung, wal subi motarai, otak. Nah, di dalam otak tadi ada lemak. Nah, lemak tadi ya minyaknya tadi. Yaitu disebut pula itu dengan ilmu hayat yang hidup tadi.
Dalam lemak ada minyak, dalam minyak ada nur, dalam nur tahu ada akal. Dalam nur akal ada hijabun nur. Dalam hijabun nur tu ada hidayatu hasanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peniupan roh tadi, nah di penyaksian alam roh tadi, alastu birabbikum, alas, benarkah aku Tuhan engkau? Qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami yang menyaksikan. Nah, kita tidak menjelaskan di sanalah. Nah, kita malam hari ini tentang pengenalan diri tadi. Kemudian dilanjutkan daripada keterangan surah Al-Alaq dan surah Al-Mu'minun tadi tentang pengenalan diri insan, mengenal dirimu niscaya mengenal Tuhanmu. Disusunan dalam rahim Bapak itu di otak Bapak tadi 7 hari, kemudian 7 hari turun ke tulang belakang Bapak. Kemudian 7 hari lagi turun di watsulbi mutaraib. Jadi 7 hari pertama noktah tadi itu di otak Bapak. Jadi setelah dimakan saripati tadi, makan 7 hari di otak. Kemudian 7 hari di tulang belakang Bapak. Kemudian 7 hari lagi di watsulbi mutaraib. Kemudian 7 hari berikutnya di tulang dada. Kemudian 7 hari turun lagi di pusat. Kemudian 7 hari lagi di kalam. Kemudian dalam rahim ibu 9 bulan 9 hari. 9 bulan 9 hari. Tentu proses perpindahan noktah air mani tadi itu dilalui dengan hubungan suami istri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin perihal demikian sudah memahami tadi. Nah, adapun cara menyempurnakan manusia kan sudah sempurna. Lalu cara makrifatnya tadi, nah penyempurnaannya bagaimana? Yaitu dikumpulkan orang laki-laki dan perempuan tadi. Laki-laki dan perempuan dikumpulkan, lalu dinikahkan, dikumpulkan, disatuakan. Ini cara menyempurnakan manusia yang sudah sempurna tadi, yang mengandung daripada noktah yang merupakan air mani yang berasal daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya air mani itu suci adanya tadi. Namun ternoda karena jiwa yang kotor. Sebenarnya suci tadi, karena berasal daripada zat yang maha suci, yaitu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu dari pandangan mata turun ke hati, lalu ada ikatan namanya cinta kasih sayang seorang ibu dan bapak tadi. Kemudian titik noktah tadi berpindah ke rahim ibu, sesuai dengan keterangan surah Al-Mu'minun tadi. Di dalam rahim ibu yaitu 9 bulan 9 hari atau 7 bulan 7 hari. Nah, ini sudah juga kita lah. Kemudian 1 hari pujinya dia. 3 hari Allah. 3 hari pujinya Allah. 7 hari pujinya adalah innallah, hanya Allah. 4 bulan 4 hari itu turabun nur, tanah daripada nur. Kemudian 7 bulan 7 hari subhanallah, maha suci Allah. Kemudian 8 bulan 8 hari alhamdulillah, pujinya bagi Allah. 9 bulan 9 hari sesungguhnya aku beriman, pembawa amanah Allah.
Jadi ketika keluar bayi tadi bunyinya apa? Huwa 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 huwa. Ada yang menafsirkan dia. Tetapi huwa yang sebenarnya ketika dia menyebut dirinya sendiri, sesungguhnya aku beriman pembawa amanah Allah. Huwa, maka bayi yang lahir tadi menangis. Artinya aku. Nah, dia menangis, dia keluar tadi aku, huwa. Artinya aku. Sesuai dengan keterangan yang di awal tadi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikan makhluk. Dari aku juga si manusia tadi keluar dari rahim ibu aku juga, maka aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah bentuk dan rupa. Seperti keterangan yang telah lalu kita sampaikan, zat Allah umpama air, es batu adalah bentuk rupa dirimu. Dari zat Allah dicipta makhluk, aku ciptakan Adam seperti rupaku. Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun selain dirinya dalam proses penciptaan makhluk, si aku tadi, maka dari aku si air tadi menjadi akunya es batu. Hilang akunya air, yang ada akunya es batu saja. Akunya air hilang, akunya air gaib, akunya es batu mesra. Bukan dua zat yang bercampur, tidak. Dua zat yang bersatu, tidak. Atau dua zat yang berpisah, tidak. Atau dua zat yang berpadu, tidak. Tetapi satu zat yang tunggal. Dari satu zat yang tunggal. Karena aku menciptakan makhluk tadi tidak memerlukan segala sesuatu apapun selain daripada aku sendiri. Makanya zat, sifat, asma, af'al daripada es batu, termasuk akuan dirinya ketika keluar ke dunia dari rahim ibu tadi, 9 bulan 9 hari lalu berbunyi huwa, aku juga. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Tidak ada yang berubah. Jadi Allah yang dahulu dengan sekarang tidak ada yang berubah. Nah, hanya bentuk dan rupa. Lalu disebutlah diri manusia tadi sebagai wujud kenyataan Allah. Karena disebut alam. Jadi manusia itu disebut alam insan. Rabbi itu Tuhan pencipta alam. Alaminnya adalah si manusia, itu alamnya. Jadi wujud artinya ada. Setelah 9 bulan 9 hari sesungguhnya aku beriman pembawa amanah Allah. Karena Adam tadi merupakan khalifah ganti Allah. Adam tadi merupakan khalifah ganti Allah. Maka sesungguhnya aku ini beriman pembawa amanah Allah. Itu noktah tadi, itu air mani tadi. Nah, arti wujud artinya ada, mustahil tiada. Manakah yang tiada? Nah, manakah yang tiada setelah kita nampak melihat jahirnya Allah tadi, tajalinya Allah tadi, lalu manakah yang mustahil? Jadi wujud tadi adanya Allah tuh. Nah, yang ada itu hanyalah Allah saja. Yang wujud itu tiada lain daripada Allah, mustahil tiada. Lalu mana yang mustahil? Yang mustahil tadi adalah akuan agir kita. Nah, artinya akuan diri kita tadi, sangka-sangkaan kita yang menyangka diri bukan berasal dari Allah. Menyangka diri tadi bukan dari Allah. Kalau dari lain dari Allah ya dari tanah tadi, dari tanah kembali ke tanah.
Tidak kembali lagi, tanah kembalinya kemana asalnya tadi. Nah, tentu yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka tidak sah ma'rifatnya bila tidak mengetahui asal daripada kejadian diri tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit tadi. Mengenal Adam. Nah, Adam tadi dia manusia yang pertama. Jadi sebenarnya Adam hakikatnya itu tiada, yang ada wujud juga. Ya, karena aku suatu perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku hendak minta kenal lalu aku jadikan makhluk tadi. Nah, jadi makhluk. Ku ciptakan Adam seperti rupaku. Kemudian Adam yang syariat itu manusia yang pertama. Yang Adam itu tiada. Jadi sebenarnya Adam tiada. Kemudian Adam adalah syariat manusia yang pertama. Kemudian tarikat Adam tadi ialah hakikat yang muncul. Jadi Adam secara tarikat ialah hakikat yang muncul. Hakikat itu apa? Yang sebenarnya, yang nampak, sebenarnya yang wujud itu Adam secara tarikat tadi. Kemudian hakikat ialah asma Allah, si Adam tadi. Ma'rifatnya hanya Allah juga. Nah, jadi Adam tadi menurut syariat, menurut tarikat, menurut hakikat, dan menurut ma'rifat. Nah, kita ulangilah. Jadi Adam menurut syariat adalah manusia pertama yang dicipta Allah sebagai khalifah ganti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam secara tarikat itu yang jalan. Nah, tarikat ialah ia hakikat yang muncul. Artinya Adam itu ia yang sebenarnya muncul atau tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau pula disebut pula Adam tarikat ini, Adam merupakan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut ia wujudullah. Karena Adam tadi sebenarnya itu tiada. Artinya Adam itu tiada. Namun secara syariat ialah manusia yang pertama. Pertama-tama manusia itu kan Adam. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Kemudian hakikat daripada Adam adalah ia asma Allah. Jadi nama Adam yang disebut Adam itu pun asma Allah juga. Nama Allah juga, baik yang wujud maupun yang mustahil atau Adam itu nama Allah juga. Jadi Adam itu pun tiada lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Adam tadi. Nah, jadi Adam secara hakikat yang sebenarnya Adam itu, jadi hakikat itu bahasanya iya sebenarnya nang asli. Bisakah membedakan madu asli, madu palsu, ya kan? Nah, nukar mahal-mahal kan ada tukar madu palsu. Nah, bila madu palsu masukkan ke kulkas. Nah, baku kah? Ya kah jondel? Nah, bila baku tuh madu yang tak asli tadi. Nah, kalau madu asli, nah, walau dimasukkan di kulkas tetap madu juga. Kalau bang berubah jadi es batu. Jadi kalau madu masukkan kulkas madu juga, tidak ada yang berubah. Nah, kada beku kada jadi es batu. Tapi kalau madu katanya asli dimasukkan dalam kulkas lalu jadi es batu, itu bukan. Artinya beku, itu bukan madu. Nah, jadi sebenarnya Adam secara hakikat ialah daripada nama Allah juga. Jelas saja itulah. Adam itu nama Allah Subhanahu wa taala juga, supaya kita jangan bingung. Nah, karena Allah menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Kada ada yang sanggupnya. Ditawari malaikat kada sanggup. Bangsa jin kada sanggup. Gunung-gunungan kada sanggup. Kada ada yang sanggupnya menanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bunyinya tadi inna ana amanah, sesungguhnya aku ini adalah pembawa amanah Allah. Itu kalau tadi inna ana amanah, sesungguhnya aku ini adalah beriman. Nah, jadi sesungguhnya aku beriman atau sesungguhnya aku ini adalah pembawa amanah Allah si Adam tadi. Ya aku tadi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pulang dalilnya? Karena aku. Yalah tuh sesungguhnya aku beriman. Aku nih pembawa amanah Allah. Aku tadi tiada lain daripada Allah juga. Aku tadi, aku Adam kah? Annani anahu la ilaha illa anna Pabudni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Jelas saja itulah. Nah, mencari aku tadi. Karena buka surah Al-Baqarah ayat 186 tadi. Katakanlah, bila ada yang mencari aku tuh dekat. Jadi keterangannya tadi surah At-Taha ayat berapa tuh? Ayat 14. Kalau salah silahkan dikoreksi tadi. Jadi hakikat Adam, jadi mengenal Adam menurut hakikat, yaitu ia asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, segala alam semesta beserta isinya. Ini nama Allah aja. Bismillah itu dengan nama Allah alam semesta ini tercipta, termasuk diri Adam tadi dengan nama Allah. Artinya itu nama-nama Allah juga. Jadi yang nampak kepada diri kita dan kepada alam, atau si noktah tadi, atau diri si manusia, atau si diri si Adam, itu merupakan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, bukan lainnya. Kemudian mengenal Adam menurut makrifat. Makrifat jadi adalah Adam tadi hanya Allah juga, arti illallah, hanya Allah. Karena Adam tadi sesungguhnya Adam tuh tiada. Mustahil wujud tadi tiada, artinya mustahil Adam tadi ada. Bila Adam ada, tentu yang ada tuh hanyalah Allah. Bila Adam tadi ada, yang namanya tiada. Bila malam tuh tiada, berarti yang ada tuh apa? Pas Nabi, bila malam tuh tiada, berarti yang ada tuh apa? Bingung gak tuh? Bila malam tuh artinya bila Adam tuh ada, artinya tiada tuh. Nah, bila Adam tuh ada, Adam tuh artinya tiada. Berarti siapa yang ada? Berarti yang ada tuh hanya Allah. Bila malam tuh tiada, berarti yang ada tuh apa? Siang. Bila siang tiada, berarti yang ada tuh malam aja. Adam tuh kan tiada. Bila tiada tuh ada, berarti yang ada tuh hanya wujud, yang ada tuh hanya Allah saja. Jadi mengenal Adam menurut makrifat. Makrifat adalah Adam tadi. Nah, makrifat menurut makrifat Adam tadi hanya Allah atau illallah. Kembali kepada asalnya Adam tadi, proses penciptaan. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Dan proses Allah menyerahkan amanahnya tadi. Amanah Allah apa? Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Kalau bukan kepada dirinya sendiri. Zat, sifat, asma, af'al itu. Zat, sifat, asma, af'al. Jadi menurut makrifat Adam tadi, yaitu hanya Allah juga disebut illallah.
Kemudian ada perkataannya asyhadu, itu bagi lidah. Allah itu bagi badannya. Ilaha itu bagi rohnya. Huwa itu bagi kita atau rahasia sirnya tadi. Nah, kemudian dilanjutkan, adapun yang sebenarnya diri. Nah, ini diri tadi. Jadi sebenarnya diri itu roh. Masih ingat kemarin? Jadi sebenarnya diri itu nyawa. Jadi yang sebenarnya diri tadi, nah, mengenal diri tadi. Jadi sebenarnya diri itu nyawa. Sebenarnya nyawa itu roh. Sebenarnya roh itu Muhammad. Kita kadang mengulang lagi lah, apa itu nyawa, apa itu roh. Nah, pengulang itu panjangan nanti. Nah, ini ingin pembukaannya panjang sudah, belum lagi keterangan di bawahnya. Adapun yang sebenarnya nyawa atau roh itu Muhammad. Dan sebenarnya Muhammad tiada lain daripada Allah. Dan sebenarnya Allah adalah segala sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebenarnya sifat Allah Ta'ala adalah Jatullah Ta'ala. Jadi sebenarnya sifat Allah itu tiada lain daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Adapun sifat Allah Ta'ala adalah wujud Allah Ta'ala yang nyata adanya tadi. Dan hakikat dari segala yang ada. Adapun sifat Allah Ta'ala adalah wujud Allah Ta'ala yang mempunyai wujud atau yang ada. Dan hakikat daripada segala yang ada. Jadi hakikat dari segala sesuatu, yang sebenarnya dari segala sesuatu ya dari diri kita dan alam semesta itu merupakan wujud atau sifat daripada Allah. Dan sebenarnya sifat tiada lain daripada zat. Dan sebenarnya zat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi hakikat daripada segala sesuatu, baik yang besar, kecil, atau bagaimanapun juga, baik lahir, batin, awal, akhir, semuanya daripada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari Allah juga. Besar maupun kecil atau bagaimana juga pun pada pandangan lahir, batin, yang sebenarnya termasuk sifat daripada sifatnya Allah. Tidak bertulang, berdaging, berdarah, berkulit. Pada yakin kita, maka yang berbagai sifat dan warna hanya satu menurut keyakinan ma'rifat, yaitu disebut wujud hakiki, wujud yang sebenarnya wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya wujud zat dua. Jadi apapun yang nampak kepada diri dan kepada alam itu, pada dirimu dan alam, semuanya itu tiada lain daripada wujud hakiki, yaitu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kemudian kalaupun ada wujud majazi, itu tidak ada dalam pandangan wujud hakiki tadi. Nah, jadi kalau ada wujud majazi itu bayangan tadi, itu hanya sebagai sandaran kenyataan saja daripada wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari zat air tercipta es batu. Nah, tidak ada zat lain daripada es batu nih. Macam-macam tuh es batu, bulat, panjang, persegi, dan lain sebagainya. Macam aneka ragam cetakan es batu tadi. Nah, jadi air mulhayat tadi masukkan dalam kulkas. Kulkasnya mana? Rahim ibu tadi, rahim mama. Lalu keluarnya apa? Ada yang laki-laki, perempuan, ada yang kurus, tinggi, langsing, ada perempuan, laki tadi. Ada yang warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada matanya sipit, dan lain sebagainya, ada hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Semuanya itu, nah, baik warna rambutnya, ada yang
kehitam-hitaman, ada yang kuning dan lain sebagainya. Semua itu adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Disebut wujud hakiki, wujud yang sebenarnya, yaitu kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata adanya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awalnya Allah, akhirnya daripada Allah, zahirnya daripada Allah, dan batinnya pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga.